Salam, selamat pagi, selamat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita? Bersuka cita karena kita datang ke rumah Tuhan ya, dan ketemu Tuhan itu yang penting ya. Jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan tapi gak ketemu Tuhannya ya, tidak. Karena hati kita merindukan hadiratnya. Tadi lagu terakhir, hampa diriku tanpa hadirmu ya, gersang tanpa kehadiran Tuhan. Sehat semua? Haleluya, puji Tuhan. Diberkati semua? Amin, haleluya. Walaupun berkat itu satu dengan yang lain beda porsi ya, tapi tetap kita bersyukur, puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya ingin belajar bersama-sama tentang hati yang kecewa. Bapak Ibu pernah kecewa? Pernah ya, saya juga pernah sering ya. Apa sih kecewa itu? Gela. Gela, lu kok begini gitu ya. Kecewa itu apa? Kenyataan beda dengan yang diharapkan gitu ya. Saya tadi malam nyambel, harapan saya rasanya itu seperti ini, ternyata rasanya gak enak, kakean terasi. Jadi lah kok begini gitu ya, kecewa. Nah saudaraku, kekecewaan itu jangan dipelihara, apalagi kalau kecewa dengan Tuhan. Pernah gak kecewa dengan Tuhan? Pernah ya. Doanya tidak dikabulkan, Tuhan aku kepingin ini, kepingin itu, Tuhan tolong ini, tolong itu, tapi ternyata gak dikabulkan, kecewa ya. Lebih-lebih ketika kita kecewa dengan Tuhan ya, mari jangan pelihara itu. Kecewa dengan manusia, kecewa dengan hasil kerja kita ya. Nah jangan dipelihara kekecewaan itu ya. Pulih dari kekecewaan. Lukas pasal 24 ayat 33 ayat 33a disambung ayat 35. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 33a dan kemudian disambung ayat 35. 2, 3. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Kalau kita membaca sepenggal ayat ini, kalau kita tidak tahu konteks ya perikop ini, kita bingung ya. Ayat 33, lalu bangunlah mereka itu ada dua orang ya, dan terus kembali ke Yerusalem. Emangnya ada apa kok kembali ke Yerusalem ya? Nah saudaraku, ini kisahnya ada dua orang murid Tuhan ketika melihat kenyataan bahwa Yesus itu ternyata akhirnya mati disalib. Akhirnya mereka, lah kok Tuhanku begini ya. Karena pada masa itu saudaraku, orang-orang Yahudi itu ada dalam tekanan tindasan pemerintahan Romawi. Dan ketika melihat sosok Yesus hadir yang begitu limpah dengan kasih, limpah dengan kuasa, keajaiban ya. Nah mereka merindukan, ayo Yesus kita maju melawan Romawi dan engkau yang akan jadi raja kami gitu ya. Nah saudaraku, tapi ternyata ketika Tuhan Yesus diadili diam saja, gak membela. Hari Jumat Agung kita sudah bahas ya, Tuhan gak membela dirinya, bahkan dia tidak mau dibela oleh Petrus dengan pedangnya ya. Seolah-olah Tuhan kok lemah gini toh ya, Tuhan kok lemah, kok gak bisa menunjukkan kuasanya seperti kemarin-kemarin. Dan ketika disalib, kenapa
diem saja gitu loh. Jadi mereka merasa ternyata yang saya harap-harapkan bisa membebaskan kita, jebule meninggal. Putus sudah harapannya. Nah, 2 orang ini adalah murid Tuhan ya, tapi bukan 12 rasul, tapi murid Tuhan. Murid itu apa? Pengikut, mendengar pengajaran dari gurunya Yesus sendiri. Ini murid. Dan saya harap kita semua yang ada di sini adalah murid Tuhan yang ingin terus belajar akan firman Tuhan dari gurunya ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, murid ini kecewa. Wis ayo lah bali bae ora usah ngumpul nang Yerusalem gitu ya. Pulanglah mereka ke desanya. Desanya itu Emos ya. Lah di tengah perjalanan itu mereka berdua ini memperbincangkan kekecewaannya. Gimana ini ya? Waduh, kok mati Tuhan kita, gimana ya dalam perbincangan itu. Nah, pada akhirnya ayat 33 ini muncul. Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Artinya mereka sudah enggak kecewa lagi ya. Kekecewaannya itu terhapus dan oleh karena kekecewaannya sudah dipulihkan, dia bisa kembali ke Yerusalem ya. Dia tidak langsung terus tinggal di Emos, menjauh dari persekutuan, menjauh dari kelompok-kelompok murid Tuhan, tidak. Tapi dia kembali ke Yerusalem. Terus apa yang mereka kerjakan di Yerusalem? Ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Tadinya enggak kenal ya. Mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, sudah pulih dari kekecewaan. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus disalib ya, tadi saya ceritakan 2 orang ini kecewa. Tapi bukan hanya 2 orang ini. Semua murid-murid, bahkan rasul-rasul merasa putus harapan. Loh, aduh, kita sudah gak punya Tuhan lagi ya. Waduh, dulu Tuhan yang bela kita ya. Tuhan tidak perlu dibela sama Petrus, tapi Tuhan yang membela murid-muridnya ya. Dan saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati, mereka murid-murid itu aduh kecewa ya, sedih. Murid-murid sedih karena sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Mereka sedih, mereka mungkin juga malu ya kan. Mereka pernah bersaksi kepada orang-orang, iki loh Yesusku ini loh luar biasa. Lah ternyata enggak luar biasa ya. Waktu digantung di atas kayu salib pun ada orang lewat, kalau ke anak Allah turun dong. Katanya anak Allah kok enggak bisa turun dari salib. Nah, murid-murid malu ketika melihat Yesus disalibkan ya. Dan bukan hanya malu tapi juga kecewa. Haleluya. Ya itu tadi kecewanya. Ternyata Tuhannya berakhir dengan kematian. Bahkan kematian yang tragis ya. Kematian yang harus dicambuk, dihina, disiksa. Dan bahkan ketika orang-orang yang disalib itu Bapak Ibu, ketika dilihat sudah hampir malam begitu belum mati ya, dia bahkan dipukul tulang keringnya, tulang kering antara lutut sama bawah itu ya, kan ada tulang kering. Biasanya kalau itu ketatap sedikit aja sakit enggak? Pukul cedas sampai patah tulangnya, tulang keringnya patah, itu lebih menyiksa lagi. Tapi puji Tuhan ketika dilihat Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah enggak ada nyawanya. Nah kemudian tidak jadi dipatahkan, yang dipatahkan sebelah kiri kanannya. Itu penyiksaan
mati di atas kayu salib itu penyiksaan yang dahsyat. Nah, saudaraku, penderitaan yang begitu dahsyat, murid-murid merasa kecewa Tuhannya sudah mati. Kita melihat orang kecewa itu seperti apa, ya. Ini salah satu hal, orang-orang yang kecewa itu, efek dari kekecewaan itu apa? Ya. Kita baca Lukas pasal 24 ayat 13. Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emos yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Jadi orang kecewa itu cenderung keluar dari komunitas, ya. Walaupun tidak kecewa dengan komunitasnya, dengan kelompoknya, tidak kecewa. Tapi karena kecewa dengan Tuhan, lah wis ngapain kumpul-kumpul, ngapain ke gereja gitu ya. Ternyata Tuhan nggak bisa menolong saya, ya. Nah, orang kecewa itu seperti ini. Berdoa, tapi nggak dijawab, nggak dinyatakan, ya. Karena yang didengar itu berkat, doamu dikabulkan, doamu dijawab. Tapi ternyata berdoa, melihat kenyataan, loh kok begini. Keluar dari kelompoknya, ya, kelompok murid-murid Tuhan. Jadi orang kecewa itu cirinya seperti ini. Cenderung tidak ada niatan untuk kembali dalam kelompok persekutuan. Mereka merasa, nggak ada gunanya, ya. Ke gereja enggak ada gunanya, berdoa enggak ada gunanya, ya, belajar firman Tuhan enggak ada gunanya. Ternyata saya enggak dijawab doanya. Kecewa. Kenapa saudaraku? Orang-orang seperti ini bisa kecewa karena yang didoakan itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan selama di dunia. Terhindar dari bahaya, terhindar dari sakit, terhindar dari penderitaan. Itu saja yang didoakan, ya. Padahal kadang-kadang penderitaan datang itu untuk membuat iman kita lebih naik lagi, iman kita lebih mantap lagi. Ini yang tidak pernah disadari oleh orang-orang yang kecewa, ya. Yang kedua, Lukas pasal 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, kenapa kecewa? Karena dia tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Jadi nubuat tentang Tuhan itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Yesus hadir. Dan ketika Yesus hadir pun menjelang di salib, Tuhan itu sudah memberitahukan penderitaannya, ya, bukan cuma satu kali, ya, terakhir kalinya itu 2 hari sebelum Paskah. Tapi sebelum itu, berapa bulan sebelumnya dia sudah menyampaikan, Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan akan mati dibunuh. Pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Ini enggak masuk di pikiran murid-murid, ya. Karena mereka enggak ngerti apa yang dikatakan oleh para nabi. Kalau saat ini kita enggak ngerti akan firman Tuhan, cenderung mendapat masalah sedikit keluar, itu kecewa. Kenapa? Penyebabnya enggak ngerti. Enggak ngerti firman, enggak kenal siapa Yesus, ya. Akhirnya menghadapi kenyataan hidup keluar, ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi cenderung keluar, ini efek dari kekecewaan. Dan penyebab kekecewaan karena tidak kenal firman Tuhan. Yang ketiga, ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ini ketika mereka berjalan dari Yerusalem pulang kembali ke Emos,
di tengah jalan mereka memperbincangkan tentang kekecewaannya, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Ayat 16 mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus itu cerita, wis ngomong-ngomong ya, dalam bentuk teofani, membentuk dalam manusia, mendampingi mereka, berbicara dengan mereka, tapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Bahkan mengira engkaukah orang asing satu-satunya di daerah ini. Ini viral sudah, berita kematian Yesus ini viral. Gak ada orang yang gak tahu, tapi ini orang kok bertanya apa yang kamu berbincangkan. Jadi dua orang ini melihat kehadiran Yesus, dia tidak paham kalau itu Yesus, tidak kenal kalau itu Yesus. Bahkan menganggap ini orang asing. Ini penyebabnya dia bisa undur dari Yerusalem karena tidak mengenal pribadi Yesus. Saya harap dan saya berdoa, Bapak Ibu semua yang beribadah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kenali pribadi Yesus, rencananya, tindakannya terhadap kita. Mungkin itu tidak cocok dengan hati kita, saudaraku, tapi kalau kita kenal pribadinya, kita nggak akan kecewa, ya. Sebab itu murid-murid sanggup atau berani menghadapi penganiayaan, bahkan lebih dahsyat lagi diadu dengan binatang buas, ya, diikat dengan kuda, diseret kudanya lari, siksaan-siksaan awal dari orang-orang Kristen pertama. Mereka berani, ya, berani seperti itu. Berani menghadapi penderitaan, tidak kecewa. Karena kenal siapa Yesus. Lah dua orang ini tidak kenal. Saya harap Bapak Ibu makin hari makin kenal pribadi Tuhan. Ya, sehingga dengan tidak mudahnya keluar dari kelompok, menjauh dari Tuhan, tapi mendekat. Haleluya, karena kenal pribadinya. Tetap mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang kecewa dan penyebab orang kecewa, karena mereka tidak mengenal Yesus. Nah sekarang sikapnya Tuhan terhadap orang kecewa dengan dirinya. Ya, dua orang ini kecewa dengan Tuhan, bukan kecewa dengan kelompoknya, tapi kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara dikecewakan, mungkin misalnya saya kecewa dengan anak saya. Terus anak saya tahu kalau saya kecewa dengan dia. Kira-kira gimana? Ya wis lah, Bu gini kok, aku gini juga. Ini sikap orang yang dikecewakan. Ya, Tuhan Yesus itu dikecewakan oleh dua orang murid ini. Tapi apa sikapnya? Sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang kecewa ini. Kita melihat, saudaraku, ternyata tadi sudah kita baca ayat 15 tadi ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi orang yang kecewa ini ternyata didampingi oleh Tuhan. Didampingi. Tuhan tidak, kamu tidak percaya sama saya, ya udah sana kamu mundur. Enggak, saudara. Didekati, didampingi, haleluya saudaraku. Mungkin salah satu di antara kita atau kita pernah ya mengalami kekecewaan. Mari kita ingat peristiwa ini. Saat saudara kecewa, saya kecewa, coba duduk diam, renungkan firman Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku kecewa dengan Engkau. Tuhan aku kecewa dengan peristiwa yang terjadi.
Salahku apa? Kok aku mendapat penderitaan ini? Kalau boleh dikatakan itu Ayub yang pantas mengatakan, salahku apa Tuhan? Kok aku mendapat penderitaan ini? Banyak orang kan berpikir begitu. Kalau aku salah, aku ditegur Tuhan, aku mendapat penderitaan. Tapi coba ketika melihat Ayub, orang yang saleh, takut akan Allah. Siapa pernah mendapat penderitaan seperti Ayub? Belum ada. Dalam satu hari hartanya ludes, anaknya mati semua. Kehilangan anak satu, anggota keluarga satu saja sedihnya kayak apa. Ini semua 10 anaknya mati. Belum ada orang yang menderita seperti Ayub. Kalau boleh berkata, Tuhan salahku apa? Itu pantasnya Ayub berkata begitu. Salahku apa Tuhan? Kebanyakan orang berpikir kalau kita menderita itu karena hukuman Tuhan. Belum tentu juga, ya. Nah, saudaraku, ketika kita kecewa, jangan pelihara kekecewaan itu. Coba tenangkan diri, duduk di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang kecewa dengan Tuhan, katakan, Tuhan, aku kecewa dengan Tuhan. Salahku apa Tuhan? Kok aku mendapat penderitaan ini? Katakan, karena Tuhan ada di sampingmu. Tuhan ada di dekatmu. Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mendengar kekecewaanmu. Haleluya. Ya, katakan kepada dia. Ternyata orang yang kecewa dengan Tuhan pun Tuhan tetap mendampingi. Seperti doa orang ini. Ini sikap Tuhan. Sikap Tuhan yang kedua. Kita baca ayat 17. Silakan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mulai Tuhan mengawali pembicaraannya, dia tanya, apa yang kamu percakapkan? Seolah-olah Tuhan itu ingin terlibat dalam pembicaraan mereka tentang kekecewaan. Jadi saudaraku, ketika kita sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam hidup kita, jangan saudara tidak percaya dan tetap membesarkan kekecewaannya, tapi katakan kekecewaanmu kepada Tuhan karena Tuhan mau dengar. Tuhan tanya, apa yang kamu perbincangkan? Ya, saudaraku, ketika Tuhan ingin terlibat dalam masalahmu, Tuhan ingin terlibat dalam kekecewaanmu, jangan saudara berdiam diri dan terus memelihara kekecewaan, tapi ungkapkan itu. Ceritakan itu. Haleluya. Kadang-kadang ketika kita mengalami, kita sudah berusaha berbuat baik, berbuat benar, tapi masih ada orang-orang yang kecewa dengan tindakan kita yang dianggap oleh dirinya, aku sudah menolong kamu, aku sudah berbuat baik dengan kamu, tapi kamu kok kecewa dengan saya? Karena setiap orang itu beda tanggapan, ya, beda tanggapan. Nah saudaraku, ketika kita mengalami hal itu, kita bertanya-tanya dan sakitnya itu di sini, ya. Kita merasa, Tuhan, aku sudah berbuat baik dengan mereka. Kok mereka enggak mau terima kasih, bahkan saya disalah-salahkan. Ceritakan kepada Tuhan, ya. Ceritakan kekecewaanmu karena Tuhan mau dengar. Apa yang kamu perbincangkan? Dia ingin mendengar, ya. Kalau Tuhan benar-benar ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, kekecewaanmu ceritakan, ya. Jangan membesarkan kekecewaan itu, tapi Tuhan, ini hatiku, ya. Ini hatiku, aku ingin engkau ngerti. Haleluya. Nah, sikap Tuhan itu seperti itu. Pertama mendampingi, yang kedua dia ingin terlibat. Jangan sampai masalah saudara, penderitaan saudara,
beban saudara-saudara tanggung sendiri, sementara di sampingmu itu ada Tuhan. Ya, ceritakan, mungkin gak ada seorang pun yang bisa ngerti. Mungkin istriku gak ngerti, suamiku gak ngerti, orang yang paling dekat dengan kita gak ngerti. Atau mungkin anak kita gak ngerti. Tapi ada satu pribadi yang selalu mau mengerti tentang saudara pribadi. Ya, jangan tutup, tapi ceritakan kepada dia yang mau mengerti. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang kecewa ini mengundurkan diri dari Yerusalem, dia bukan mendampingi perjalanan mereka yang sedang mundur, tapi dia juga ingin terlibat. Kenapa sih kamu kok mundur gitu loh ya. Nah, yang ketiga ini yang lebih penting saudaraku, yang perlu kita dengarkan, yang sering kali orang menolak ya, kehadiran pribadi Yesus dalam hidup kita seringkali ditolak karena ini. Ayat 25 sampai 27. Ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Iya. Ternyata ketika mendengar, Tuhan mendengar perbincangan mereka. Oh, ternyata kamu enggak ngerti kitab suci gitu ya. Dan Tuhan bukan hanya memahami, memaklumi, tapi negor keras. Hei kamu orang apa? Orang apa? Ini loh kata-kata Tuhan. Kamu orang bodoh. Karena kamu gak ngerti apa yang dikatakan oleh para nabi. Kamu gak ngerti bahwa Mesias itu memang harusnya mati. Tapi dia tidak mati terus, dia bangkit. Bangkitnya ini loh yang tidak dipahami. Ketika melihat kenyataan mati, mereka gela, lupa. Kalau 4 kali Tuhan sudah memberitahukan anak manusia akan mati, pada hari ketika akan dibangkitkan, ini gak nyatet, gak terekam di benak para muridnya bahwa dia akan bangkit. Ini gak terekam. Sebab itu Tuhan bilang, "Hai kamu yang bodoh, betapa lamban hatimu." Lamban karena apa? Lamban tidak nangkep, tidak nangkep, mengerti akan firman Tuhan. Lamban. Dan ketika mereka lamban, itu yang mendorong mereka kecewa. Karena enggak ngerti bahwa Mesias memang harus mati dan masuk dalam kemuliaan. Ternyata kematian Tuhan bukan membuat bukan hanya membuat orang kecewa, tapi rencana Tuhan bahwa dia mati itu akan masuk dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu jangan kesusu kecewa ketika saudara dan saya sedang mengalami mungkin itu selentikan hajaran atau disiapkan Tuhan sebuah penderitaan. Jangan kesusu kecewa, karena melewati penderitaan itu saudara akan melihat kemuliaan Allah. Kita melihat Ayub tahan dalam penderitaan. Apa yang terjadi setelah dia diberkati 2 kali lipat. Kalau dulunya dia orang terkaya di tanah Uz, berkatnya terakhir setelah penderitaan, dia menerima 2 kali berkat kekayaan itu. Apa enggak lebih kaya? Ini kemuliaan. Tentu bukan ini yang kita kejar, tetapi kita mau tahan. Karena lewat penderitaan itu Tuhan akan memunculkan kita masuk dalam kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, ketika Tuhan melihat ketidakpercayaan mereka, Tuhan itu negur, "Hei kamu yang bodoh, karena kamu tidak mengerti apa yang dikatakan Nabi." Lamban banget.
Wis diajari dari A, B, C seperti ngajari anak SD, tapi kok gak masuk-masuk gitu loh ya. Nah saudaraku, mari kita belajar. Saya juga sering seperti itu. Baca Alkitab kok gak ngerti. Tapi saya tanya, saya berkata kepada Tuhan, ampuni kelambanan saya. Saya gak ngerti dengan firman-Mu ini. Tapi lewat berjalannya waktu Tuhan temukan jawaban itu. Mungkin ketika saya mendengar khotbah, saya juga butuh mendengar. Saya tidak hanya bicara, menyampaikan, tapi saya juga butuh. Haleluya. Baca buku-buku, tentu buku-buku yang benar-benar diurapi Tuhan. Baca firman Tuhan, apa ini? Lihat bahasa-bahasa lainnya, apa maksudnya? Saya juga sering lamban. Dan saya katakan, Tuhan, aku ingin mengerti firman. Mari kita sama-sama punya kerinduan untuk mengerti firman Tuhan, ya. Mari kita sama-sama belajar. Hadirlah dalam setiap kelompok-kelompok sel. Hadir dalam waktu hari Jumat, ya. Kita bisa berdoa, kita bisa sharing, kita bisa menyampaikan sesuatu, ya, gitu ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jadi Tuhan itu bukan hanya mendampingi, Tuhan bukan hanya ingin terlibat, tapi ternyata Tuhan menegur. Teguran itu tidak enak. Dan ketika Tuhan menegur, terimalah. Jangan lari kalau ditegur Tuhan. Tapi teguran yang membuat hati kita panas mungkin ya. Membuat hati kita tertempelak ya. Haleluya. Jangan keluar, tapi ketika Tuhan, roh Tuhan menempelak kita, dan sering kali kita menangis, orang lain gak ngerti kenapa kita nangis ya, tiba-tiba kita nangis gak tahu kenapa, itu karya Roh Kudus, tempelakan dari Tuhan. Haleluya. Dan terimalah itu, karena dari situlah akan terjadi pemulihan ya. Ya. Sekarang kita melihat ternyata pemulihan itu terjadi terhadap 2 orang yang sedang kecewa tadi. Lah, proses pemulihan itu seperti apa? Kita melihat Lukas 15 ayat 32. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Pernahkah kita ketika mendengar firman Tuhan, entah itu membaca Alkitab, ya, nggak ada siapa-siapa, baca Alkitab, hati kita tertegur dan kita menangis, ya, menyadari kesalahan kita. Jangan di stop, buka hati terus, izinkan terus Tuhan bekerja. Bukankah hati kita berkobar-kobar, katanya ya, ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Saat saudara datang ibadah seperti ini, apa yang saudara rindukan? Tentu firman. Dan ketika firman itu menegur kita, jangan sampai lah ini negor nyinggung saya. Gak akan terjadi pemulihan. Tapi ketika hati kita tersentuh, tertempelak, bahkan Tuhan bilang kamu bodoh, kita mau, iya Tuhan, aku perlu mengerti. Nah itu nanti akan membawa orang ini pulih. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan yang menempelak kita merasa jengkel, kita merasa udahlah, aku gak usah ke gereja atau cari gereja lain yang enak didengarnya ya. Yang ngelus-ngelus, yang berkat-berkat saja, saudaraku. Dan pindah ke gereja manapun, kita tidak akan pernah bisa dipulihkan kalau hati kita seperti itu ya. Jadi saudaraku, pemulihan terjadi karena hati itu mulai tertempelak. Seolah-olah firman itu menampar kita, dan itu sering terjadi ketika saya masih awal mula ikut Tuhan.
Dan dari tempelakan-tempelakan itu yang membuat saya menangis hancur hati. Dan itu yang membuat komitmen saya ingin melayani Engkau. Haleluya. Jadi saudaraku, awal dari pemulihan itu ini siap ditempelak oleh firman Tuhan. Yang kedua, pemulihan terjadi karena mau ditegur oleh firman Tuhan. Yang kedua, ayat 29-30. iya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Terus ke satu. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Jadi ceritanya ketika Tuhan mendampingi mereka berjalan sampai di sebuah persimpangan gitu ya, misalnya di persimpangan Gareng situ, udah Tuhan ayo mampir rumah saya di situ loh. Tuhan Yesus bilang enggak saya mau terus, saya mau melanjutkan perjalanan. Ayolah mampir Tuhan, ayo mampir. Akhirnya karena diminta, Tuhan tidak memaksa, Tuhan tidak meminta mampir, tapi dua orang ini karena sudah tertempelak, berkobar-kobar hatinya, ingin mendengar lebih lagi dari suara Tuhan. Makanya dia paksakan, ayo Tuhan mampir. Ayo, mungkin belum kenal ya, belum kenal siapa itu. Ayo mampirlah, enggak apa-apa, ayo kita ngobrol lagi. Lah akhirnya Tuhan mampir ke rumah orang itu ya. Ketika masuk ke rumah orang itu, kemudian disuguh ya, disajikan, dijamu makanan. Dan ketika dijamu makanan, Tuhan memberkati makanan itu. Dan setelah diberkati, mata mereka baru melihat, loh ini Yesus sendiri ternyata. Ini bukan orang asing. Mata mereka mulai terbuka. Kenapa? Karena orang ini ngundang Yesus, menyambut Yesus. Tadi pujian Nafiri mengatakan sambutlah Yesus ya. Jangan sampai saudara datang beragama Kristen, datang ke gereja, tapi hatinya tertutup bagi Yesus. Tapi buka hatimu, karena dia akan terus masuk ke relung-relung hati yang paling dalam. Mungkin masih terselip kesombongan, mungkin masih terselip kekecewaan, mungkin masih terselip siapa kamu ya gitu ya. Nah saudaraku, aku sudah ngerti kok firman Tuhan ya. Nah saudaraku, izinkan Tuhan masuk sampai ke relung hatimu. Mungkin dia mengoreksi hal-hal yang masih ada yang Tuhan tidak berkenan. Mungkin koreksinya bukan hanya melalui Yesus, bisa saja melalui Yesus langsung. Kalau hati kita siap, peka dengan teguran Tuhan. Tapi bisa juga melalui orang lain. Melalui orang lain, bukan hanya melalui dosen, bukan hanya melalui pendeta, tapi kadang-kadang melalui anak kecil bisa jadi. Haleluya, kalau hati kita peka. Tapi kalau hati kita tidak peka, merasa sudah benar, aku enggak perlu diajar, aku sudah pinter, maka pemulihan itu sulit terjadi. Ya, mari kita semua menyadari, aku masih butuh diajar oleh Engkau. Aku perlu diajar, mungkin aku sudah ngerti banyak Alkitab, peristiwa Alkitab aku sudah nyantel semuanya, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Kita ngerti banyak firman Tuhan dalam otak kita, tapi sikap dan tindakan tidak pernah tampak. Haleluya. Mari, kalau saudara ingin dipulihkan, sambut Yesus.
undang Yesus sekali lagi dalam hatimu, ya. Undang lagi dan dia akan, dan izinkan dia beroperasi, ya. Dia izinkan dia mengoreksi seluruh ketidakbenaran yang saat ini sedang ada di pikiran kita, ya. Oh ternyata aku ini pikiranku gak benar, oh ternyata aku salah, ya. Nah ketika kita mau dibenarkan seperti itu, pemulihan itu akan terjadi. Haleluya. Dan setelah mengundang Tuhan, makan dengan Tuhan, tindak selanjutnya, pemulihan selanjutnya itu apa? Matanya melihat Tuhan. Selama ini aku gak pernah melihat Tuhan, ya. Aku gak pernah mengerti, mungkin kita tidak melihat kasat mata, tetapi kehadirannya yang membuat kita dipulihkan, ya. Puji Tuhan, matanya terbuka mengenal Tuhan, ya. Ayat 31 tadi sudah dibaca. Ketika dia mengenal ini pribadi Yesus. Tadi kan berjalan ya dari Yerusalem ke Emos. Berapa jauhnya? Jaraknya 7 mil, ya. Tadi sudah disebutkan kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Emos itu 7 mil. 7 mil itu kira-kira 11 kilo. Nah ini jalan loh saudara, 11 kilo. Hanya untuk undur. Tapi setelah dipulihkan, haleluya, saudaraku, ketika matanya sudah mengenal Kristus, apa tindakan selanjutnya? Tadi ayat yang kita baca, lalu bangunlah, ya, ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Jadi saudaraku, malam itu karena hari sudah malam, tadi kan disebutkan Tuhan Yesus seolah-olah mau melanjutkan perjalanannya, itu sudah petang. Dan 2 orang murid ini mengajak untuk mampir, berdoa, makan, itu butuh waktu juga. Nah setelah mereka melihat ini Yesus, gak ditunda besok, malam itu juga, lalu, ya, ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus pergi ke Yerusalem. Ini perjalanan dari Emos ke Yerusalem itu naik. Perjalanannya naik. Jadi seperti ke Purwokerto ke Baturaden itu ya. Perjalanannya naik, dan perjalanan naik itu tentu lebih berat daripada saat turun. Tapi malam itu bayangkan habis berjalan 11 kilo turun. Balik lagi nang Yerusalem. Kalau saudara seperti orang ini ditunda besok, istirahat dulu. Aduh kesel, islah istirahatnya sebelang ya, capek, besok juga bisa. Tapi karena hati yang sudah berkobar-kobar, tidak bisa menunda. Saat ini aku mau naik ke Yerusalem. Ini pemulihan, haleluya. Ini pemulihan. Yang tadinya sudah gak mau. Tapi oleh karena mengenal, melihat Yesus, bahkan mendengar percakapan Yesus sendiri walaupun belum ngeh waktu itu, tapi setelah terbuka matanya, ada satu semangat yang membakar orang ini dan kembali naik ke Yerusalem. Haleluya. Dan apa yang dilakukan di sana? Ayat 35 tadi sudah kita baca. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti. Bisa saksi saudaraku ya, bisa cerita tentang Yesus karena udah kenal. Kalau gak kenal gak bisa cerita. Saya bisa cerita tentang anak saya, kenakalannya. Saya bisa cerita tentang anak saya, tentang kecerdikannya dalam membohongi orang tua. Saya bisa cerita karena saya kenal siapa dia.
Haleluya, makanya saya enggak begitu percaya. Nah saudaraku, karena kenal, saya bisa cerita. Karena kenal Yesus, kebaikannya, kuasanya, bahkan rencananya yang terbaik buat saudara dan saya, walaupun awalnya enggak baik. Makanya Tuhan bilang, aku ngerti, aku tahu apa yang ada dalam rancanganku tentang dirimu. Tuhan itu bicarakan kepada orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Dalam penderitaan pembuangan, Tuhan memberikan janji, aku tahu rancanganku tentang dirimu, kamu tak buang itu bagian dari rancanganku. Setelah ini kamu akan kembali. Jadi kalau orang gak ngerti tentang rencana Tuhan, marah tok, sungut-sungut tok. Tuhan katanya memilih kami bangsa Israel, ternyata kami dibuang di sini, kami jadi budak di sini. Kami merasakan loh, karena gak ngerti rencana Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan kepada para nabinya, aku ngerti rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Karena kenal akan rancangan Tuhan, kita bisa jalani hidup ini semenderita apapun. Kalau itu ada dalam rancangan Tuhan, kita bisa siap terima. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat ya, kapan kita bisa cerita kalau kita tidak kenal pribadi Yesus. Saya terus berdoa dan berharap supaya Bapak Ibu pribadi lepas pribadi kenal tentang Yesus. Sehingga saudara jalani hidup ini bersama Tuhan. Hari-hari merasakan topangan tangannya. Hari-hari merasa indahnya bersama Tuhan. Dia sungguh indah, dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib, dia mulia. Ngerasa indah ya. Kalau ngerasain kita bisa cerita ke orang lain gitu ya. Nah ini pemulihan terjadi. Ya Bapak Ibu yang dikasih, jika saudara mendengar firman Tuhan dan menyentuh hatimu, jangan marah dengan si pembawa firman atau orang yang dipakai Tuhan untuk menegur saudara. Jangan, coba terima koreksi dirimu. Itu orang yang rendah hati, ya, mau dikoreksi, ya. Dan kalau itu terjadi, itu akan membuahkan pemulihan. Mungkin tegurannya keras, menempelak, ya. Jangan sampai kita merasa, oh, ini orang nggak suka dengan saya, ini orang apa ini ya? Orang apa ini kok negur-negur saya? Apa enggak tahu siapa saya ya? Saya kan sudah ngerti banyak firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita tertempelak, mungkin ada relung-relung hati yang masih tertutup, tersimpan. Dan ketika itu dibuka oleh Tuhan. Ya Tuhan, ini aku seperti ini, berikan aku kerendahan hati. Untuk aku siap dibentuk, siap dibongkar segala isi hatiku yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, nah saudaraku, ketika kita tertempelak, itu adalah awal dari pemulihan. Ketika kita kecewa, kekecewaanmu akan dipulihkan. Ya, mungkin ada relung-relung hati yang penuh dengan kesombongan. Ya, itu juga serahkan kepada Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Mungkin ada hati-hati yang keras, yang tidak bisa dikasih tahu gitu ya, bandel banget gitu ya. Misalnya ketika kita tertempelak, itu awal dari pemulihan. Ketika Tuhan melihat sebuah bejana itu retak, bisa dipakai enggak? Enggak bisa. Tapi apa yang dilakukan oleh penjunan, pembuat bejana, buanting, dihancurkan, dilumatkan lagi, dibentuk lagi. Dan itu proses yang tidak menyenangkan. Tapi ketika sudah jadi, berguna, dipakai oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan sudah menegur engkau.
menempelak engkau. Haleluya. Bukalah hatimu. Haleluya. Mungkin kita merasa benar ketika ditegur, oh aku benar kok gitu ya. Tapi mari kita buka hati sehingga mata kita bisa terbuka. Tuhan, terima kasih engkau sudah menempelak, engkau menegur, dan aku mau dibentuk gitu ya. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita merasa benar, sudah memuji Tuhan dengan baik. Aku mengasihi engkau Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar kalau hati kita tidak sempurna ya. Ada bagian mengatakan, ini hatiku ingin menyembahmu. Ini hatiku yang gak sempurna. Dan bimbing aku Tuhan untuk aku mengenal tentang engkau. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, ada satu ayat terakhir ketinggalan, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama dan membacakan ayat ini. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Taruh. Di Hosea gitu. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 bisa ditampilkan. Ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kalimat pertama kita baca sekali lagi, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahaya saudaraku, kalau saudara beribadah tapi tidak kenal Yesus ya. Sebab itu buka mata hatimu, sambut Yesus, izinkan dia masuk dan mungkin menegur sehingga kita kenal. Jangan sampai kita binasa karena kita tidak kenal Allah kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ini hatiku ingin menyembahmu. Haleluya. Rindukan itu padamu Yesus. Amin. Kami rindu kepadamu Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu, dalam hidupku. Hatiku mengasihi, hatiku ya, kami rindu mengasihimu. Seringkali saya sudah menganggap bisa mengasihi Tuhan. Mengasihimu, kami rindu mengasihimu Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Tuhan, dengar kami Tuhan. Ini hati, kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau dan kagum padamu Yesus. Buka hatimu saudaraku. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihi. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
kasih